Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan aplikasi berbasis web dari aplikasi Sistem Informasi Geospasial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Oke, ini adalah tim kami. Yang pertama yaitu Maidatul Asyafa, yang kedua saya sendiri Nadia, yang ketiga ada Muhammad Ikrom, dan yang keempat ada Wahyu Aiki. Selanjutnya di sini terdapat profil wilayah, yaitu tampilan gambar peta tematik provinsi di Indonesia. Gambar tersebut menunjukkan peta provinsi di Indonesia dengan beberapa lokasi yang ditandai menggunakan marker. Peta ini berbasis GIS seperti leaflet untuk visualisasi interaktif data geografis. Penanda mempresentasikan lokasi penting seperti ibu kota provinsi dan digunakan untuk analisis seperti spasial, distribusi wilayah, atau perencanaan geografis. Peta ini mendukung berbagai keperluan seperti pendidikan dan penelitian dengan mempermudah pemahaman distribusi lokasi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini eh, ada peta kabupaten atau kota. Peta ini menampilkan lokasi setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Kita dapat mengganti mode tampilan antara OpenStreetMap atau Satellite View dan Dark Mode menggunakan kontrol peta. Di sini ada salah satu eh, Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat. Next. Baik, di sini terkait kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Setiap provinsi di Pulau Jawa diberi warna berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dan sektor ekonomi utama yang ada. Sorry, setiap provinsi di Pulau Jawa diberi warna berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Dari warna biru kurang dari 5.000, lanjut ke warna biru juga 5.000 sampai 7.000, warna hijau 7.000 ke 9.000, warna hijau 9.000 ke 10.000, warna kuning 10.000 sampai dengan 12.000, warna orange 12.000 sampai 15.000, dan warna merah seterusnya sampai lebih dari 15.000. Next. Ya, baik. Pada gambar tersebut, pada peta tematik pada gambar di atas menggambarkan distribusi daerah industri dan sektor ekonomi utama di Pulau Jawa. Dengan penekanan pada tingkat kepadatan penduduk yang disimbolkan melalui skema warna yang bervariasi. Peta ini dirancang untuk memberikan pemahaman visual tentang bagaimana populasi tersebar di setiap wilayahnya, sekaligus menggambarkan kontribusi masing-masing daerah terhadap sektor ekonomi yang dominan. Warna-warna dalam peta ini merepresentasikan tingkat kepadatan penduduk dengan rentang tertentu. Warna merah menandakan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah 0 sampai 2 orang per kilometer persegi, sedangkan warna biru menunjukkan wilayah dengan kepadatan tertinggi lebih dari 40 orang per kilometer. Wilayah seperti Jakarta dan Bandung yang dikenal sebagai pusat industri dan ekonomi terlihat berwarna biru, mengindikasikan tingginya jumlah penduduk per satuan luas. Next. Pada gambar tersebut menampilkan informasi tentang jumlah kejadian bencana di berbagai provinsi di Pulau Jawa. Warna yang digunakan mencerminkan jumlah kejadian bencana dengan kategori mulai dari 0 hingga lebih dari 2.000 kejadian. Gradiasi warna mulai dari merah hingga biru tua memudahkan pengguna untuk memahami tingkat frekuensi bencana di setiap wilayah. Next. Oke, untuk berikutnya adalah demo aplikasi. Oke, berikut adalah tampilan dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi The Map. Kami menyebutnya The Map karena memberikan informasi tentang peta ya. Jadi website ini yang kami buat, dan di sini ada button YouTube yang nantinya insya Allah kami akan tautkan untuk recording ini. Gitu. Nah, di sini tampilannya seperti ini aja untuk homepage-nya, terus ada footer, dan ini
Ya, kemudian kita lanjut ke provinsi terlebih dahulu. Di sini di provinsi seperti yang dijelaskan tadi, tidak jauh berbeda dengan yang di slide, yaitu adalah berisi informasi tentang provinsi apa yang ada di sini gitu, berdasarkan mark yang ditentukan. Seperti itu. Di sini juga ada yang namanya untuk merubah tampilan dari si petanya ya, yang tadinya untuk defaultnya kita menggunakan OpenStreetMap, tapi bisa diganti menggunakan satellite view. Nah, nanti tampilan petanya akan berubah dan juga dark mode. Nah, sebenarnya bisa ditambahkan lagi menjadi banyak opsi, tapi kami cukupkan 3 saja. Ini juga ada fitur untuk zoom in dan zoom out. Kenapa di sini tidak bisa di zoom out? Karena kami menggunakan minimal dari ukurannya, jadi tidak bisa di minimize lagi gitu ya, di zoom out lagi. Oke, kemudian itu untuk provinsi, kemudian untuk kabupaten dan kota, sama halnya dengan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Di sini berisi dengan informasi kota atau kabupaten mana gitu ya. Ini berdasarkan mark yang ditandai gitu. Sama juga untuk fitur-fiturnya. Kemudian kita masuk ke peta tematik. Di sini ada populasi. Ketika diklik maka akan muncul seperti ini ya, padatan penduduk gitu. 13.600 jiwa per kilometer kubik gitu ya. Sama halnya dengan yang lain. Lanjut dengan ekonomi. Tidak jauh berbeda dengan populasi tadi. Hanya saja nilainya saja yang berbeda gitu. Yang tadinya itu harusnya adalah penduduk, sekarang jadi banyaknya industri dan sektor ekonomi utama gitu. Jadi di sini di Jawa Barat ada 41 kawasan industri, kemudian di Jogja itu ada 2 kawasan industri, kemudian di Jawa Timur ada 15 kawasan, Jawa Tengah ada 10 kawasan, dan juga di Banten ada 20 kawasan, yang terakhir ada di DKI Jakarta, yaitu ada 6 kawasan. Oke, yang terakhir ada temanya lingkungan. Ini kami mengukurnya dengan tingkat bencana yang ada di tiap provinsi ya. Dimulai dari Banten itu, dimulai dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu di Provinsi Jakarta ada sekitar 32 kejadian, kemudian di Banten 128, kemudian di Jawa Barat itu banyak sekali, ada 1.873, kemudian di Jawa Tengah 324, Jawa Timur 55, dan yang terakhir di Yogyakarta ada 77 kejadian. Oke, yang selanjutnya di sini ada halaman tentang kami. Tentang kami di sini berisi dari tim kami ya, tim kelompok kami gitu. Ini ada foto, kemudian ada nama, juga role, dan juga ada media sosialnya seperti Instagram dan juga GitHub. Sini ada saya sendiri, Muhammad Ikram Jundullah, berperan sebagai front-end developer, kemudian Asyafa Putri, UI UX designer, Wahyu Aigi sebagai back-end developer, kemudian yang terakhir ada Nadia Aisyah Andriani sebagai data analis. Oke, kemudian kita setelah cukup di front end, kita akan masuk ke back end. Dan klik login di sini untuk menuju ke back end. Oke, di sini karena saya sudah login, jadi langsung diarahkan ke sini. Mungkin logout terlebih dahulu, atau mungkin logout terlebih dahulu, boleh. Ke halaman loginnya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah halaman login dari The Map gitu ya. Ini juga bisa untuk register, tapi karena saya sudah mendaftarkannya, jadi pakai saja yang ada ya, dengan email address dan juga password yang telah didaftarkan gitu. Kemudian ketika diklik login, maka akan mengarahkan ke dashboard ya. Berikut adalah tampilan dari dashboard itu sendiri. Di sini tidak ada apa ya, kecuali kalimat welcome admin. Juga di sini seperti ini aja dashboardnya. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa pilihan menu seperti provinsi, kabupaten kota, dan juga kecamatan. Ini adalah data yang tadi ditampilkan pada halaman depan ya, atau front end dari provinsi menggunakan leaflet. Jadi di sini ada datanya. Saya menggunakan
backend sendiri menggunakan library yang namanya Filament ya. Ini sudah bisa melakukan proses yang namanya CRUD atau create, read, update, delete ya. Pertama kita coba akan membuat provinsi baru terlebih dahulu ya. Create misal pakai Depok dengan latitude longitude-nya. Untuk latitude-nya kita pakai ini. Kemudian untuk longitude-nya kita menggunakan. Oke, kemudian ketika kita klik create, maka akan tersimpan ya. Biasanya akan ada notifikasi created. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita kembali lagi ke daftar tabel yang tadi, untuk memastikan apakah sudah ada, itu kita cari saja di sini. Nah, maka akan muncul ya, seperti yang tadi. Default. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita ke edit. Untuk edit, kita hilangkan saja 2 digit belakang dari latitude. Kemudian ketika kita kembali cek lagi, harusnya sudah terubah. Oke, sudah terubah ya. 2 digit belakang yang di latitude. Oke, kemudian yang terakhir ada delete. Untuk delete nanti akan muncul pop-up seperti ini dan mendelete dari data yang telah ditambahkan atau data yang sudah ada, seperti itu. Mungkin untuk tampilan dari dashboard sekian. Kemudian jika dirasa sudah, kita bisa sign out atau keluar. Oke. Ini untuk presentasi dari kami sekian. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.